Hai guys, sekarang kita akan menyaksikan bersama diskusi kelompok mahasiswa Fakultas Hukum Unserat Manado untuk mata kuliah Hukum Acara Perdata dengan kelompok-kelompok diskusi, dan mari kita ikuti dan kita saksikan bersama. Selamat sore buat teman-teman yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan memberikan beberapa materi tentang hukum acara dan praktik peradilan perdata. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elvan Kere dengan NIM 156 dan rekan saya. Nama saya Aditya Laloyan dengan NIM 194. Nama saya Ardati Dule dengan NIM 162. Nama saya Gabriela Parapa dengan NIM 160. Ya, terima kasih. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan. Selamat menyaksikan. Ya, baik, kali ini kita akan membahas tentang hukum acara dan praktik peradilan perdata, yaitu kumpulan aturan yang mengatur bagaimana sengketa diselesaikan di pengadilan. Hukum acara ini sangat penting untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak. Mari kita mulai dengan tahap pertama, yaitu pendaftaran gugatan. Penggugat harus menyusun surat gugatan yang jelas dan mengajukannya ke pengadilan yang berwenang. Pastikan semua persyaratan dokumen dipenuhi, termasuk identitas para pihak, surat kuasa jika diwakili, serta bukti-bukti pendukung seperti dokumen, kontrak, atau kwitansi. Jangan lupa juga mengenai biaya pendaftaran yang mungkin timbul. Setelah gugatan, terdaftar langkah berikutnya adalah pemanggilan para pihak. Pengadilan akan mengeluarkan surat panggilan untuk tergugat yang bisa dilakukan melalui pos atau secara langsung. Kehadiran tergugat sangat penting karena jika tidak hadir, pengadilan dapat mengeluarkan putusan in absentia yang bisa merugikan tergugat. Selanjutnya, persidangan. Persidangan adalah tahap yang paling krusial. Di sini semua pihak akan menyampaikan argumen dan bukti mereka. Sidang dibuka oleh hakim, diikuti dengan pembacaan gugatan dan jawaban dari tergugat. Masing-masing pihak memiliki kesempatan untuk menghadirkan saksi dan dokumen yang relevan. Selain itu, pengadilan juga mendorong kedua belah pihak untuk melakukan mediasi yang merupakan cara efektif untuk mencapai penyelesaian damai. Dalam proses mediasi, pengadilan akan membantu kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan. Jika mediasi gagal, persidangan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti, saksi-saksi akan diambil keterangannya dan dokumen pendukung akan diperiksa. Jika perlu, ahli akan dihadirkan untuk memberikan pendapat profesional mengenai isu yang dihadapi. Setelah semua bukti dan argumen dipertimbangkan, pengadilan akan mengeluarkan putusan. Putusan ini bisa berupa mengabulkan gugatan, menolak gugatan, atau mengabulkan sebagian gugatan. Jika salah satu pihak merasa tidak puas, mereka memiliki hak untuk mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi atau kasasi ke Mahkamah Agung. Memahami hukum acara peradilan perdata sangat penting bagi setiap warga negara. Dengan pengetahuan ini, kita bisa lebih memahami hak dan kewajiban kita dalam proses hukum. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi langsung saya akan menanyai pertanyaan pada teman saya. Apa yang dimaksud dengan hukum acara perdata? Baik, saya akan menjawab. Hukum acara perdata adalah seperangkat aturan yang mengatur prosedur penyelesaian sengketa di pengadilan perdata. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak individu dalam proses litigasi. Baik, selanjutnya saya akan bertanya, apa saja tahapan dalam proses peradilan perdata? Jadi proses peradilan perdata terdiri dari beberapa tahapan, yaitu pendaftaran gugatan, pemanggilan para pihak, persidangan, dan akhirnya putusan pengadilan. Dalam setiap tahap ada prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh semua pihak. Apakah dimengerti? Ya, dimengerti. Oke. Jadi saya mau bertanya kepada rekan saya, mengapa penting bagi tergugat untuk hadir di persidangan? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Elvan. Kehadiran tergugat sangat penting karena jika tergugat tidak hadir, pengadilan dapat mengeluarkan putusan in absentia. Ini berarti putusan dapat dibuat
tanpa kehadiran tergugat yang bisa merugikan mereka. Baik. Silakan kalau saudara ingin bertanya kepada saya. Baik, saya akan bertanya kepada Elvan. Apa yang dapat dilakukan jika salah satu pihak merasa tidak puas dengan putusan pengadilan? Apa yang bisa dilakukan jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan pengadilan? Iya. Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan, mereka memiliki hak untuk mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Selain itu, mereka juga bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung jika merasa ada kesalahan dalam penerapan hukum tersebut. Jadi, yang sudah kita bahas sampai saat ini itu mengenai hukum acara dan peradilan perdata yang sudah masuk dalam sesi tanya jawab pertama dan juga yang kedua. Jadi kita masuk pada kesimpulan bersama-sama dengan teman-teman saya. Jadi kesimpulan video hukum acara peradilan perdata, dalam video ini kita telah membahas pentingnya hukum acara peradilan perdata sebagai seperangkat aturan yang mengatur proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Kita telah menjelaskan tahapan-tahapan yang dilalui melalui mulai dari pendaftaran, gugatan, pemanggilan para pihak, hingga persidangan dan putusan pengadilan. Hukum acara perdata berfungsi untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak individu. Kehadiran para pihak dalam proses peradilan sangat penting, terutama bagi tergugat, untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan keadilan. Jika ada pihak yang tidak puas dengan putusan, mereka memiliki hak untuk mengajukan banding atau kasasi. Dengan memahami hukum acara perdata, kita dapat lebih siap menghadapi proses hukum dan memastikan bahwa sengketa diselesaikan secara adil dan efektif. Baik, terima kasih buat rekan-rekan semua yang sudah menyaksikan video ini. Kami dari kelompok 7 sangat mengapresiasi buat teman-teman yang sudah menyempatkan menonton, dan juga kepada dosen kami yaitu Mir Ari yang saat ini sudah memberikan tugas kepada kami kelompok 7. Sekian dari kami, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.